Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخديري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا جرم pasti, haqqan nyata, annallaha ya'lamu bahwasanya Allah mengetahui ma kepada sesuatu, yusirruna yang menyembunyikan, merahasiakan mereka, wa ma yu'linun dan menyembunyikan, menampakkan mereka, fayujazihim kemudian membalas Allah kepada mereka bidzalik dengan hal tersebut. Innahu sesungguhnya Allah la yuhibbul mustakbirin tidak menyukai orang-orang yang berlaku sombong. Bima'na annahu yu'aqibuhum dengan artian bahwa Allah menyiksa mereka. Wa nazala dan turun ayat fin Nadr ibn al-Harith tentang An-Nadr ibn al-Harith. Wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka, ma apakah istifhamiyah, za mausulah apakah yang anzala rabbukum menurunkan siapa Tuhan kamu sekalian, ala Muhammadin atas Muhammad, apa yang Allah turunkan, Tuhan kamu sekalian turunkan kepada Muhammad. Qalu berkata mereka, huwa dia yang diturunkan itu asatiru akadzibul awwalin, kebohongan-kebohongan orang-orang dahulu, idlalan sebagai menganggap sesat, linnas atau menyesatkan. Mereka itu berkata demikian untuk menyesatkan manusia, liyahmilu agar memikul mereka itu fi akibatil amr pada akibat atau konsekuensi perkara, suatu urusan, auzarahum dosa-dosa mereka, dzunubahum dosa-dosa mereka, kamilatan secara sempurna. Lam yukaffar minha tidaklah dikafirkan dari auzarahum, tidaklah ditebus dari dosa-dosa mereka itu syai'un sesuatu. Jadi dosa kekufuran, dosa pendustaan kepada Al-Quran itu tidak akan bisa ditebus, tidak ada kafaratnya sedikit pun. Yaumal qiyamati kelak pada hari kiamat. Wa min ba'di auzaril ladina dan sebagian dari
dosa-dosa orang-orang yudilluna yang menyesatkan. Siapa? Alladzina hum, kepada mereka, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Li'annahum, karena mereka, da'auhum, mengajak. Jadi sebagian mengajak yang lain, ila dhalali, kepada kesesatan. Fattaba'uhum, kemudian mengikuti sebagian itu kepada lainnya. Fashtaraku, maka bersekutu mereka, fil itsmi, dalam dosa, yang diajak dan yang mengajak. Ala, perhatikanlah, sa'a, buruk, bi'sa, buruk, ma yazirun, apa yang mereka tanggung itu, yahmilunahu, yang mereka pikul itu, hamalahum hadha, tanggungan mereka ini, qad makaral ladzina min qablihim, sungguh telah membuat tipu daya, alladzina, orang-orang, min qablihim, dari sebelum mereka, wa huwa Namrud. Siapa qablihim itu? Min qablihim, Namrud. Fa'atallah, bana sorhan. Namrud itu apa? Perbuatan durhakanya, makarnya, membuat satu bangunan tinggi, tawilan, ya, liyas'ad minhu, untuk naik, menurut kepada bangunan itu, ila sama, menuju langit, liyuqatil ahliha, untuk membunuh penghuni langit. Fa'atallahu, maka mendatangkan siapa? Allah. Qasada, bermaksud, bunyanahum, pada bangunan mereka itu, minal qawaid, dari asas, dari pondasi. Fa'arsalar riha, kemudian mengirim Allah kepada bangunan itu, ar-rih, mengirim angin, wazalzalah, gempa, fahadamathu, maka menghancurkan angin dan gempa itu kepada bangunan sorh tawil itu. Fakharra alaihimus saqfu, runtuhlah, menimpa mereka bagian atasnya, min fawqihim, dari arah atas, ay wahum tahtahu, sementara mereka itu di bawahnya bangunan itu. Wa atahumul azab, dan datang pada mereka, menimpa mereka, al-azab, siksaan, min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak mereka rasakan, min jihati, dari arah la takhduru bi balihim, yang tidak terlintas dalam hati mereka. Wa qila, dan dikatakan, hadza tamtsilun, ini adalah perumpamaan, li yufsadi ma abramuhu, untuk merusak apa yang mereka pastikan, yang mereka rancang, apa yang mereka tantang itu, minal makr, berupa bentuk makar, tipu daya terhadap para rasul. Dan kalau kita melihat obsesi atau yang ada dalam pikiran orang-orang, para desain bangunan-bangunan tinggi itu, pencakar langit, yang disebut dengan pencakar langit, bangunan pencakar langit, dari namanya saja sombong, bangunan pencakar langit. Itu berlomba-lomba untuk membangun yang tertinggi. Yang tertinggi hari ini Burj Khalifah di Dubai, 828, tapi akan segera disaingi di Jeddah, ya. 1 kilo sekian berapa bangunan ke atas, 1 kilo. Jadi seandainya dirobohkan, jatuhnya sampai ke Rongdao, ya. Itu bangunan seperti apa? Ya, di atas awan, di atas awan sudah merasakan dingin, bahkan ada es. Jadi persaingan antar negara bukan lagi di Eropa sekarang. Kalau dulu Amerika, ya, setelah London, Amerika, Perancis, Jepang, Cina, sekarang sudah bergeser ke Timur Tengah. Ini akan segera disaingi di Jeddah, akan dibangun lagi. Nah, apakah ini termasuk tanda menjelang hari kiamat? Jika kita merenungkan makna hadis
bahwa salah satu asyratus sa'ah yatatawaluna fil bunyan, ada manusia, masyarakat yang kebiasaannya adalah bertelanjang kaki, tidak beralas kaki, orang Badui, orang Sahara, pengembala ternak, ya, domba ataupun boleh jadi unta, karena itu adalah masyarakat padang pasir. Tapi hari ini mereka kaya raya. Ya, kalau ingin melihat impian dunia sekarang sudah bukan di Amerika, tetapi impian dunia sudah bergeser ke Abu Dhabi atau Dubai. Di salah satu kota itu ada ATM, ya. ATM itu apa? Biasanya ada kartu yang untuk ditukar dengan uang. Ini keluarnya emas. Dimasukkan kartu, keluar emas. Bukan uang receh atau uang kertas, emas yang keluar. Untuk transaksi jual beli sudah pakai emas. Kemudian ada bis, semua onderdilnya, sampai knalpotnya itu emas. Ya. Bahkan ada kolektor, ya, entah di mana itu, WC-nya emas. Tidak kesombongan. Kalau sudah kesombongan menjangkit, ya mubadzir. Ini kalau diuangkan kasih ke Sukoharjo kan buat kamar mandinya santri. Jadi Namrud ini simbol kecongkakan dalam arsitektur. Namrud milenial ya terus bertumbuhan itu. Karakternya di sini dijelaskan. Tetapi pada akibatnya fakharra alaihimus saqf, runtuh. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya seperti apa. Nah, ini menjadi peringatan sebagai perumpamaan tamsil apa yang mereka Abram itu mengesahkan, menyetujui ma kepada ma itu minal makr bir rusul, menetapkan, menyetujui itu Abramu. Jadi semacam suatu kesepakatan, ketetapan bahwa makar mendustakan para rasul. Ketika Nabi Musa menjelaskan tentang tauhid Allah, ya, dianggapnya kemudian di langit, ya. Lalu bikinlah sorhan tawila, ya, naik mana Tuhannya Musa itu. Tidak hanya sampai di situ, dipanah. Ya subhanallah, kok kemudian diizini oleh Allah untuk menjadi ujian. Panah itu jatuh dengan ada darah gitu. Ini Tuhannya Musa sudah mati. Orang yang masih baru masuk Islam ragu-ragu, benarkah atau gimana ini? Karena mereka selama di bawah penindasan rezim Fir'aun selalu didoktrin penyembahan berhala. Bahkan Fir'aun sendiri adalah dianggapnya sebagai Tuhan. Jadi hal-hal yang fisik, hal-hal yang bersifat jisim, itu yang ada dalam benak mereka. Ini ujian bagi orang yang baru belajar tauhid. Terbukti juga ketika umat Nabi Musa baru saja menyeberangi lautan, selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya. Mereka melihat satu kaum menyembah suatu berhala, lalu minta Nabi Musa bikinkan Tuhan kayak itu. Jadi kira-kira seperti apa? Sudah ditunjukkan mukjizat,
lautan terbelah, ada kekuatan dahsyat, maha dahsyat. Mereka masih terkontaminasi dengan doktrin lama, ingin ada sosok berhala yang disembah. Pengaruh yang sangat kuat sampai sejauh itu. Nah, bagaimana dengan berhala-berhala hati yang begitu kuat? Ini yang menjadi kedengkian. Ketika dalam diri seseorang ada keberhalaan, menyembah jabatan, menyembah kekuasaan, menyembah harta, menyembah tahta wanita, yaitu ada syirik yang tidak terlihat, syirikul khafi. Ada kemusyrikan yang terpendam, yang tidak terlihat. Tidak dikatakan musyrik secara zahir, tetapi di situ ada arah menuju kefasikan karena sudah memiliki berhala-berhala maknawi dalam dirinya. Dan itu bisa mengalahkan segala-galanya, bisa memutuskan hubungan kekeluargaan, bisa memutuskan hubungan orang tua dengan anak, bisa memutuskan saudara dengan saudaranya, bisa memutuskan guru dengan muridnya, karena berhala itu semua. Allahul musta'an. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Fir'aun, siapa Haman, siapa Namrud? Namrud ini kan hidup di masa Nabi Ibrahim ya. Sementara kalau di masa Nabi Musa ada siapa? Haman ya. Haman. Berarti yang dimaksud di sini adalah periodenya zaman Nabi Ibrahim, Namrud, bukan Nabi Musa. Sementara yang saya jelaskan tadi adalah Haman. Jadi diralat bahwa yang dimaksud dengan Sorhan di zaman Nabi Musa, membangun bangunan tinggi itu adalah insinyurnya, pembangunnya, arsiteknya adalah Haman. Sampai dikumpulkan namanya Fir'aun, Qarun, Haman kan ya. Fir'aun ini kesombongan dalam wujud kedirian, keakuan ya, yang tidak pernah sakit, diktator, penguasa ya. Kemudian Haman ini adalah pencipta arsitek terhebat. Kemudian Qarun adalah sosok yang kaya raya. Bahkan Qarun ini adalah dahulunya umat Nabi Musa, kemudian sesat. Nah, beda lagi Namrud di sini di zaman Nabi Ibrahim. Berarti lokasinya di mana? Babilonia, Irak sekarang. Summa yaumal qiyamati, kemudian kelak pada hari kiamat, yukhzihim, yudhilluhum, menghinakan Allah kepada mereka. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah, lahum, kepada mereka, ala lisanil malaika, dengan lisannya para malaikat, taubihan, menghinakan mereka. Aina syurakai, mana sekutu-sekutuku, bizamikum, sesuai dengan dugaan kamu sekalian. Katanya aku punya sekutu. Mana sekutuku? Alladzina kuntum tusyaqquna, yang kalian itu kuntum ada kamu sekalian, tusyaqquna, tukhalifuna, menyalahi, mendurhakai al-mu'minin, orang-orang mukmin, membelah atau menyalahi orang-orang mukmin. Fihim, pada urusan mereka, fi sya'nihim, ya, dalam urusan syuraka itu, sekutu itu. Qala ayyakulu, berkatalah alladzina utul ilma, orang yang dianugerahi ilmu, minal anbiya'i, dari kalangan para nabi, wal mu'minin, dan orang-orang mukmin, innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin, sesungguhnya kehinaan al-yawma, pada hari ini,
wassu'a dan keburukan alal kafirin menimpa atas orang-orang kafir. Jadi mereka sudah terhina, ada suara malaikat yang menghinakan mereka, mana sekutu-sekutuku. Ditambah lagi kemudian sabda para nabi, ucapan orang-orang mukmin, sesungguhnya kehinaan pada hari ini dan keburukan menimpa orang-orang kafir. Yaquluna syamatatan bihim, mereka berkata kalimat itu, ucapan itu syamatah. Syamatah ini biasanya ucapan setelah pernah disakiti. Syamatah, syamatatan a'da. Jadi kalau musuh mencibir itu kan syamatah. Nah ini orang mukmin ketika di dunia kan dicibir, dihina. Nah, sekarang ketika di akhirat orang mukmin balas mencibir mereka, menghina mereka. Syamatatal a'da, yang kita minta kepada Allah agar terhindar dari syamatatal a'da, cibirannya musuh, olok-olaknya musuh. Syamatatal a'da. Senang dengan kesusahan orang lain, gembira atas kemalangan orang lain, itu syamatah. Biasanya ada ekspresi ya, ekspresi wajah itu ketika orang yang didengki mengalami suatu bencana musibah, ada ekspresi untuk cibiran, bibir atau apa, syamatah. Alhasil ini adalah bentuk ekspresi senang atas kesusahan orang lain. Nah, orang mukmin melakukan itu di akhirat ya, bukan kemudian itu sesuatu yang buruk, enggak. Tetapi di akhirat ini kan sudah tidak ada hitungan amal soleh lagi seperti di dunia. Sudah selesai, tidak ada hitungan dosa dan pahala lagi. Jadi apa yang ditampilkan oleh orang-orang mukmin, kesenangan atas bencana atau azab yang menimpa orang kafir, karena semasa di dunia orang mukmin menderita, orang mukmin dihina, dicaci maki, disesatkan. Ketika di akhirat, maka mereka meluapkan perasaan batin itu ketika menyaksikan orang-orang kafir sudah tertunduk, hina, dan siap-siap akan memasuki neraka. Nah, bagaimana ketika syamatah ini dilakukan di dunia? Kalau orang mukmin tidak boleh ya. Karena khawatir ketika ada orang meskipun zalim ya, orang itu zalim kepada kita, lalu orang yang zalim itu tertimpa musibah, kita kemudian mengekspresikan rasa senang, mencibirnya, tulat, 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 jaring zalim kau ring. Nah ini kalau kemudian dengan ekspresi yang malah arahnya mendoakan jelek, hati-hati. Boleh jadi Allah merahmati orang tadi yang zalim kemudian tertimpa musibah, dirahmati oleh Allah.
dengan musibah itu diampuni dosanya, lalu dia diangkat dengan rahmat Allah. Dan yang mencibir ini, yang syamatah ini, melakukan ekspresi cibiran, senang atas penderitaan orang zalim tadi itu, boleh jadi akan dimurkai oleh Allah. Tetapi ada pemakluman, catatan dari Sayyid Alawi, jika itu spontanitas dan tidak bermaksud untuk berlebih-lebihan menghina apa, tapi karena tekanan yang berat, kezaliman sudah begitu ada kabar, ternyata apalagi memang orang kafir ya, oh Palestina menang, alhamdulillah, tulat, nah itu hal yang dimaklumi, kemenangan umat Islam, kemudian bebasnya orang mazlum dari tekanan orang zalim ya. Begitu suatu rezim yang zalim telah jatuh tumbang, alhamdulillah. Ekspresi ini kan syamatah sebenarnya, senang, tetapi karena spontanitas dan diarahkan kepada hal yang tidak berlebihan, alhamdulillah ya Allah, ada rasa lega, itu masih ditoleransi. Tetapi ketika berketerusan, nah ini hari ini kan tidak. Hari ini karena suatu perbedaan pandangan politik, pilpres, pilkada, desa, begitu lawan politiknya sedang tertimpa musibah, wah langsung syamatah bihim dengan cercaan yang begitu menghinakan ya, ujaran kebencian yang begitu dahsyat. Lebih parah lagi adalah hoax, kebohongan, dibikin berita palsu lalu dicibirkan. Ada orang yang didengki, dikabarkan meninggal dunia, mati, tulat mati, padahal hidup masih ya. Jadi tidak boleh ada fenomena semacam ini di pesantren. Boleh jadi karena termasuk sosok yang dianggap killer misalkan ya, ditakuti. Sering kadang-kadang liburan itu ada saja namanya santri pulang ya, sudah bebas megang HP, Ustadz ruah mati ya anak, tulat mati ini, ya Allah, orangnya sehat walafiat, dikabari mati, raja kejaran biantat. Ya mungkin ada karakter keras yang tidak disukai ya, dan itu bagian dari ujian kan begitu. Mestinya kan didoakan mudah-mudahan lebih baik, lebih itu enggak, ini dikabarkan mati, kecelakaan apa semacam. Tak laki tak bini, pada santri laki berbini. Siapa di putri yang dianggap killer dibikin isu begitu, tidak boleh ya. Syamatatun alladzina tatawaffahum, yang tatawaffahum mewafatkan, mematikan pada mereka, bitta'i wal yatawaffahum al malaikatu, siapa para malaikat, zalimi anfusihim, zalim mereka kepada diri mereka, bil kufri, dengan kekufuran. Orang kufur itu orang yang kafir, zalim pada dirinya karena dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka oleh karena sebab kekufurannya. Fa'alqaus salam, mereka meminta keselamatan, minta ada pertolongan, inqadu, minta ada harapan untuk diselamatkan. Wastaslimu, istaslamu, minta selamat indal maut, ketika mati. Qailin, seraya berkata, ma kunna na'mal, tidaklah ada kami mengamalkan atau melakukan minsu, keburukan, syirkin, kami tidak berbuat kemusyrikan. Fataqulul malaikah, menjawab para malaikat, bala, bahkan ya, innallaha alimun, sesungguhnya Allah maha mengetahui, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian dahulu berbuat kamu sekalian, fayujazikum bihi,
maka membalas Allah kepada kamu sekalian bihi dengan sebab ma kuntum ta'malun. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan pada mereka fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, maka masuklah kamu sekalian abwaaba jahannam, pada pintu-pintu neraka, khalidina fiha, kekal selamanya dalam neraka. Fala bi'sa mathwa, maka sungguh atau demi ya, atau sungguh seburuk-buruk tempat kembali, ma'wa, tempat berlindung. Jahannam itu tempat berlindung yang terburuk. Berlindung dari apa? Tempatnya siksaan. Al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Wa qila lilladzina taqaw, sementara orang-orang mukmin bagaimana? Wa qila, dan dikatakan lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang takut mereka asyirka kepada kemusyrikan, madza anzala rabbukum, ada pertanyaan, apakah anzala yang telah menurunkan rabbukum, siapa Tuhan kamu sekalian? Qalu, menjawab mereka, khaira, kebaikan. Ini orang-orang beriman, orang yang takut berbuat kemusyrikan. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, bil iman, dengan keimanan, fi hadid dunya, di dunia ini, hasanatun, adapun kebaikan, hayatun thayyibah, hidup yang baik, di dunianya baik, wala darul akhirati, dan sungguh negeri akhirat itu, ail jannah, khairun, lebih baik, minat dunia, dari dunia. Orang beriman itu ada janji dari Allah bahwa di dunianya akan diberi kehidupan yang baik, dan di akhirat lebih baik lagi. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia jauh dibanding dunia dan seisinya, akhirat lebih baik. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fiha, tentang darul akhirah, wala ni'ma darul muttaqin, dan sungguhlah sebaik-baik negeri orang-orang yang bertakwa. Hiya darul akhirah, itu jannatu adnin, surga Aden, iqamah ya, surga tempat tinggal. Mubtada'un, mubtada', khabaruhu, adapun khabarnya, yadkhuluna, ialah masuk, kepada masuk mereka, al-muttaqin itu, kepada jannatu adnin, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga Aden itu, al-anhar, sungai-sungai, lahum, ialah bagi mereka, fiha, di dalam jannatu adnin, ma yasha'un, apa yang mereka menginginkan, fasilitas semua ada. Kadzalika al-jaza'u, seperti demikian itulah balasan, yajzi, yang membalas, Allah, siapa Allah, al-muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa. Allahumma rizukna ni'mat darul muttaqin, jannat adn. Nah, mengenai surga dan neraka, jumhur ulama nyaris sudah ini konsensus sesuai apa yang kita baca dalam Al-Quran, khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya. Mengenai ada pendapat dari satu orang, Ibnu Arabi, itu bukan untuk dibahas panjang lebar, apalagi di depan orang awam ya. Ada seorang anak bertanya kepada orang tuanya, ayah, anak itu masih kecil, 6 tahun atau 6 tahun setengah, katanya caca-caca itu surga tidak abadi. Loh, anak sekecil ini kok sudah ada dialog surga tidak abadi, ini siapa yang ngajarin? Itu caca fulan itu. Kaget ayahnya. Mestinya kan tidak diberitahu diskusi masalah itu. Ya dengan jawaban singkat, enggak, surga abadi. Ulama mengatakan begitu. Memang sifatnya alam semesta itu tidak abadi, termasuk surga. Tapi ketika Allah berkehendak khalidina fiha abada, mau bicara apa? Kalau sudah Allah berkenan untuk melanggengkannya. Yang memberi informasi melalui Al-Quran, Rabbul Alamin. Nah, perdebatan diskusi macam ini bukan untuk disampaikan kepada anak kecil yang belum waktunya. Bahkan usia dewasa pun
tidak semua usia dewasa diajak dialog seperti itu. Nah, hati-hati. Saya teringat ketika masih kecil, penasaran, dengar ya, pengajian ya, kira-kira usia 4 tahun 3 tahun, digendong oleh abah, taruh di meja. Ya spontanitas, abah, seperti apa ya Allah? Abah punya jawaban yang cukup cerdas. Nanti kamu kalau sudah ngaji, pinter, sudah dewasa, tahu nanti jawabannya. Memotivasi. Dan ketika saya kesulitan menjawab pertanyaan dari anak, ya, saya tiru. Dulu saya diajari oleh abah seperti itu. Banyaknya macam-macam. Ini gini, macam-macam. Ada usia tertentu, anak itu bukan cerewet, aktif untuk bertanya. Ini ditanyakan, itu ditanyakan. Ya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kadang ada kebosanan bagi orang tua untuk menjawabnya. Tapi kalau kemudian cerdas, ya, coba kenapa, jawab sendiri dia. Ini kenapa kok kotak kayak gini? Coba kenapa, yuk, mikir dia. Ya. Nah, hal yang belum diperkenankan untuk dijawab, beri jawaban yang panjang itu. Nanti adik kalau sudah besar, alim, pinter, amil, saleh, ya, akan tahu jawabannya. Makanya mondok, dimotivasi kan begitu. Nah, ini dari mana dapatnya? Cak siapa? Cak fulan katanya. Disebutkan namanya, off the record tadi. Ini kok diajak dialog surga abadi tidak abadi, bukan waktunya. Ya, aneh-aneh tanyanya. Nanti kiamat gimana ya? Kalau kiamat katanya sudah hancur semua. Ini gimana dijawab? Ya, orang mukmin nanti selamat. Saya penasaran kayak apa sangkakala katanya. Kayak apa besarnya? Udah ada yang nutut, semuanya mati. Jadi jawab sebatas perlunya. Kalau sudah lebih dari itu, nanti kalau sudah dewasa, sudah pinter ngaji, sudah tahu jawabannya sendiri. Jangan dibuka pertanyaan yang lebar, bisa menyesatkan nanti. Kemudian apakah isyarahnya dari penjelasan tentang neraka, surga, ya, tentang kisahnya Namrud yang membangun bangunan tinggi itu? Tentang peristiwa di hari kiamat, ada pertanyaan yang menghinakan terhadap orang-orang kafir. Bahkan ada pertanyaan yang sangat menghinakan. Campoliaki jangan maturun. Mana sekutuku? Mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah bersamaku? Orang mukmin menjawab, innal khizyal yawma wasu'a alal kafirin. Ini sekarang rasakan, dulu kami orang mukmin dihina, sekarang engkau terhina. Nah, itu syamatah yang dibolehkan nanti di akhirat, ya, kemenangan untuk mengolok-olok nanti saja. Maka kalau kita ini ditindas, dizalimi, tapet dihina juga. Nanti awas nanti di akhirat, ya, orang-orang kafir itu kita balas. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah iman dan Islam ini. Semoga kita diwafatkan tetap dengan membawa keimanan. Isyarahnya adalah ketika dikatakan kepada orang yang lalai, orang yang ingkar, apa yang Allah turunkan kepada kamu sekalian? Kepada hatinya para wali di zaman kalian itu berupa hibah, pemberian rahasia khusus. Maka orang-orang yang ingkar dan lalai kepada para wali Allah itu akan berkata, itu dongeng, itu asatirul awwalin. Orang-orang yang tidak percaya kepada karomahnya para wali,
tidak percaya kepada kalamnya para salihin, bahwa orang soleh bertemu dengan nabi, orang soleh bertemu dengan sesama para wali, akan dicibir. Pak bodoh, kok bisa itu? Di mana Sunan Ampel bisa ketemu dengan kanjeng Nabi? Zaman kapan Sunan Ampel hidup? Ya, dia olok-olok. Kenapa? Ada ghaflah, ada ingkar kepada para walinya Allah. Kalau Allah sudah memilih Sunan Ampel menjadi walinya Allah dan bisa bertemu Nabi atas bimbingan gurunya, pamannya di Madinah, sehingga harus mendapatkan pesan wasiat yang berat, sebarkan Islam ke timur, ya, Asia Tenggara, Nusantara yang kita kenal dengan Nusantara atau Indonesia hari ini khususnya, dan seluruh Asia Tenggara lainnya, Malaysia, Singapura, Brunei, itu masuk wilayah dakwah para aulia tis'ah di zaman itu. Maka apa yang diajarkan beliau para aulia tis'ah hingga hari ini adalah restu Nabi, perintah Nabi, ya. Termasuk apa yang diajarkan Abu Ya Tahqiq Ahmad, ini ilmunya para aulia tis'ah, sehingga kita hingga hari ini mengenal tradisi tahlilan, tradisi syarakalan, tradisi itibaan, berzanjian dan semacamnya. Ini dari peran dakwah para pendahulu kita, para dai awal di tanah Jawa, Madura ini dan seluruhnya di seluruh Nusantara. Sehingga pesantren-pesantren ini merupakan pusaka warisan perjuangan. Oleh karena itu jangan bergeser pesantren. Apa yang menjadi kaidah dasar pesantren itu? Terutama pesantren di kalangan Nahdlatul Ulama. Al-muhafadhatu ala qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, menjaga tradisi lama yang baik, ya, dan mengambil sesuatu yang baru, modernitas yang lebih baik. Dulu Sukoharjo tidak ada klasikal, tidak ada sekolah, bahkan tidak ada madrasah. Di zaman Ki Samsul ya sorogan, ngaji langsung, seperti yang kita rasakan hari ini. Jadi kita hidup mencoba seperti dalam suasana masa lalu, kan begitu. Tetapi berkembang, kemudian ada perguruan tinggi, ada sekolah umum dan semacamnya. Ada nilai salaf yang masih terawat, tapi tidak menutup dari modernitas. Ini prinsip kita. Jangan bergeser. Sekarang beberapa terjadi pada alumni, ketika sudah pulang, dia hidup dengan kehidupan baru, tidak lagi dekat dengan suasana pesantren dan tradisional, dia menjadi konglomerat, menjadi pejabat, ya. Anaknya sudah tidak kenal pesantren, atau malah tidak mau dimondokkan pesantren. Begitu akan dimondokkan, tanya, ada AC-nya ya? Ada spring bed-nya ya? Satu kamar berapa orang? 30 orang. Kita pengen yang satu kamar 4 orang, 3 orang. Ada kulkas dan semacamnya. Ini hotel, apartemen atau apa? Tapi ada pesantren-pesantren modern sudah melengkapi, ya. Ranjang susun, ya. Kami berpindah-pindah dari pesantren-pesantren yang beragam. Ya, tidur lesehan, tidur di halaman, tidur di musola, sampai kemudian ada tempat tidurnya, ada AC-nya. Kita merasakan semua. Ya, Rusaifah, perpaduan antara kurikulum salaf, ya, dengan nilai rohani para salafus soleh, tetapi fasilitasnya modern. Nah, ini terjaga, al-muhafadhah ala qadimil salih wal akhdhu bil jadidil aslah.
Tidak perlu kemudian dipaksakan harus semua santri ngeliwat lagi amasa tanah TV boleh. Nah, tapi kadang-kadang kangen dengan, rindu dengan suasana itu, nasi gulungan ya, kuluhum. Sekarang sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada. Semoga kita mampu mempertahankan nilai-nilai salafus salih, al-muhafadhah 'ala al-qadimis salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah. La haula wa la quwwata